Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita memasuki pertemuan kedua, yaitu membahas bab 1 mengenai ruang lingkup humas. Kita lanjut dari pertemuan sebelumnya ya. Baik, selanjutnya yaitu ada tugas dan fungsi humas. Tugas humas. Humas ini memiliki 5 tugas. Yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi. Kedua, meningkatkan citra atau image perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Yang keempat, menimbulkan dan membangkitkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu membuka kesempatan terhadap konsumen untuk berpartisipasi meningkatkan mutu perusahaan. Nah, selanjutnya ada fungsi humas. Di sini ada 3 fungsi humas. Yang pertama, humas itu dapat menjadi jembatan antara perusahaan dan juga dengan masyarakat. Yang kedua, humas itu dapat memecahkan konflik apabila terjadi masalah di suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, fungsi humas yaitu menciptakan komunikasi dua arah, baik antara perusahaan dengan halayak publik. Selanjutnya ada peran humas. Di sini ada 4 peran humas. Yang pertama ada expert cyber communication. Di sini humas itu harus berperan untuk menasihati pimpinan suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada problem solving process facilitator. Nah, di sini humas itu memiliki peran sebagai fasilitator dalam memecahkan berbagai permasalahan. Humas itu juga ikut aktif dalam setiap manajemen atau krisis, sehingga humas itu menjadi anggota tim atau sebagai leader dalam perusahaan itu. Yang ketiga, ada communication facilitator. Humas itu memiliki peranan sebagai fasilitator komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan publik, baik publiknya itu internal maupun eksternal. Yang terakhir ada technician communication. Di sini, humas itu adalah pelaksana dari teknis komunikasi. Seorang humas melayani layanan di bidang teknis. Adapun kebijakan dan keputusannya itu bukan diambil berdasarkan keputusan sendiri, tetapi diambil dari keputusan yang lainnya juga. Selanjutnya ada aspek-aspek humas. Aspek humas di sini ada 5 aspek. Yang pertama ada aspek layanan, yaitu berguna untuk mengatur, mensinkronkan prinsip penjualan kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Aspek yang kedua ada aspek komunikasi. Nah, komunikasi yang terjadi di dalam suatu perusahaan ini harus ada timbal balik. Yang ketiga ada aspek kesetiaan. Perilaku orang secara individu atau kelompok itu saling berhubungan. Jadi, setiap karyawan itu harus dapat menjaga rahasia suatu perusahaannya itu dengan baik. Yang keempat ada aspek produktivitas. Aspek ini adalah keinginan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan di segala bidang. Dan aspek yang terakhir ada aspek etika moral. Jadi, setiap profesi itu pasti memiliki kode etik. Nah, seperti di sini humas itu juga memiliki kode etik yaitu etika dan profesian humas. Selanjutnya ada manfaat humas. Yang pertama, manfaatnya yaitu manajemen krisis. Nah, tim humas di sini memiliki tugas untuk menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi dengan melakukan berbagai bentuk persiapan dan juga kesiapan tersendiri dari humasnya. Yang kedua, manfaatnya yaitu penerbitan desktop. Humas itu memiliki tanggung jawab atas jurnal dari komputer perusahaan, sehingga perusahaan itu memiliki bagian internal relation yang mengurusi hal tersebut. Ketiga, ada identitas perusahaan. Tim humas ini merupakan bagian yang memiliki tanggung jawab dalam memelihara dan juga menciptakan identitas dari suatu perusahaan itu. Keempat, ada hubungan parlementer. Humas itu harus menjalin hubungan parlementer dengan baik antara berbagai organisasi dengan pihak pemerintah. Dan manfaat yang terakhir yaitu ada PR finansial. Tim humas itu yang mampu melakukan berbagai kegiatan keuangan atau bisnis
dalam rangka mendukung rencana perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup humas. Humas itu memiliki dua ruang lingkup. Yang pertama kita bahas yaitu internal public relation atau hubungan publik internal. Pertama ada employee relation atau hubungan dengan para pekerja. Nah, para pekerja adalah bagian yang memiliki peran untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi, sehingga para pekerja ini itu harus dirangkul agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Yang kedua, stockholder relations atau hubungan dengan para pemegang saham. Nah, hubungan dengan pemegang saham ini harus dibina dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham ini sangat membantu perusahaan atau instansi agar perusahaannya itu tetap berjalan. Ketiga, ada labor relations atau hubungan dengan para buruh. Nah, hubungan dengan para buruh ini juga harus berjalan dengan baik, sehingga dalam hal ini humas itu memiliki tugas untuk menjaga hubungan antara pimpinan perusahaan dengan para buruh. Hal ini itu juga dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara atasan dan juga bawahan di suatu perusahaan. Yang keempat, ada manager relation atau hubungan dengan para manajer. Nah, dalam menjaga hubungan baik, itu dapat dilakukan dengan cara memberikan jabatan, mobil dinas, coffee morning, rumah dinas, jenjang karir, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada human relation atau hubungan sesama manusia. Hal tersebut ini dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan, sehingga akan muncul teamwork yang baik di suatu perusahaan itu. Dan ruang lingkup humas yang terakhir yaitu external public relation atau hubungan publik eksternal. Di sini ada 5 ruang lingkup humas. Yang pertama itu press relations. Press relations ini terdiri dari beberapa hal, yaitu press release, press conference, press interview, press room, press receptions, dan adanya press tour. Kedua, ada government relations. Hal ini itu dilakukan karena terdapat berbagai kepentingan yang di dalamnya terdapat peran dari pemerintah. Contohnya, humas itu dapat mensponsori berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, ada community relation. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada pelajar misalnya. Keempat, ada consumer relations. Nah, hal ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa hadiah seperti merchandise, kalender, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada customer relations. Nah, hal ini itu dapat dilakukan. Keempat, ada customer relations. Hal ini itu dapat dilakukan, contohnya itu dengan memberikan beberapa hadiah seperti merchandise, kalender, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada consumer relations. Nah, hal tersebut dilakukan. Baik, seperti itu ya anak-anak pertemuan kedua kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan kalian semua dapat memahaminya dengan baik ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.